Bapak Ibu, kita renungkan sedikit firman Tuhan. Saya mau bagikan kepada kita itu tentang keinginan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, kalau kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka apapun hasilnya, kita akan bahagia. Apapun hasilnya tidak mengecewakan kita kalau kita melakukan keinginan Tuhan. Tapi kalau kita melakukan keinginan manusia atau keinginan siapapun lah, yang namanya manusia, entah itu mungkin orangan, organisasi atau apapun, kalau kita melakukan keinginan manusia, pasti kita akan kecewa hasil. Kalau tidak mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita melakukan keinginan Tuhan, apapun hasilnya, ya kita tetap bahagia. Tapi tidak pernah melakukan keinginan Tuhan ya. Nah, apa yang menjadi keinginan Tuhan kita akan lihat bersama-sama. Yang menjadi keinginan Tuhan itu yang pertama, yaitu keinginan Tuhan agar semua suku bangsa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, inilah keinginan Tuhan, agar semua suku bangsa diselamatkan. Kita lihat di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Wahyu 7 ayat 9-10, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Nah Bapak Ibu, ayat ini merupakan suatu penglihatan. Nah penglihatan ini menggambarkan keinginan Tuhan Bapak Ibu. Keinginan Tuhan, yaitu keinginan Tuhan supaya semua orang dari segala suku bangsa dan bahasa berdiri di hadapan tahta Allah untuk berseru tentang keselamatan bagi Allah dan Anak Domba yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, inilah keinginan Tuhan supaya semua suku bangsa diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus lahir, mati, dan bangkit bukan hanya untuk satu suku bangsa saja, Bapak. Bukan hanya suku Israel saja, tetapi untuk semua suku bangsa yang ada di dunia ini. Nah, semua suku bangsa itu sama dan berharga di mata Tuhan. Tidak ada salah satu suku bangsa yang spesial. Di mata Tuhan itu semua suku bangsa itu sama dan semuanya berharga di mata Tuhan. Kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang percaya dari suku bangsa manapun sama dan berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ingin agar supaya semua bangsa diselamatkan. Nah Bapak Ibu, kita lihat yang kedua, apa menjadi keinginan Tuhan? Nah keinginan Tuhan agar semua orang diselamatkan. Tadi yang pertama suku-suku bangsa. Nah sekarang ini semua orang. Kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ketiga dan keempat. 1 Timotius 2 ayat ketiga dan keempat mengatakan begini, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah Bapak Ibu, ayat yang keempat sangat jelas dikatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, Tuhan akan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya, dan mereka akan dituntun oleh Roh Kudus untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Yesus atau tentang Injil. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas bahwa ada keinginan Tuhan di sana supaya semua orang diselamatkan. Nah, orang-orang dari semua suku bangsa akan menjadi bagian dari umat Allah. Kalau kita lihat dari ayat ini, maka semua orang dari semua suku bangsa akan menjadi bagian dari umat Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Injil akan diterima oleh orang-orang dari berbagai suku bangsa.
Jadi Injil ini bukan hanya untuk satu orang, dua orang, tapi semua orang. Nah, Tuhan berikan untuk semua orang. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi keinginan Tuhan di sini, Tuhan rindu supaya semua keinginan Tuhan supaya semua orang dari suku bangsa diselamatkan. Nah, perkara dia percaya atau enggak itu bukan urusan kita, tetapi yang Tuhan ingin supaya kita beritakan kepada siapapun, karena Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan. Nah, jadi kita kan nggak bisa tahu, oh yang diselamatkan itu yang mana-mana, kita nggak bisa tahu. Tetapi yang Tuhan suruh kita beritakan untuk semua orang. Nah, dari semua orang itu kita akan menemukan orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk sebelum dunia diciptakan. Jadi Tuhan rindu supaya semua orang dari semua suku bangsa. Nah, ini lebih menekankan kepada suku bangsa sebenarnya. Jadi tidak ada satu suku pun yang mengatakan, oh keselamatan itu hanya milik kita. Tetapi milik semua orang dari segala suku bangsa. Kita lihat yang ketiga, yang menjadi keinginan Tuhan supaya kita lakukan, yaitu keinginan Tuhan agar di setiap tempat ada orang yang menyembah Tuhan. Tadi yang pertama dari suku bangsa, dan yang kedua semua orang, dan sekarang ini yang ketiga ini dari di setiap tempat ada orang yang menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, supaya di setiap tempat, di setiap sudut kota ada orang yang menyembah Tuhan. Nah, di dalam Maliaki 1 ayat yang ke-11 mengatakan begini, Maliaki 1 ayat yang ke-11, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Jadi di dalam ayat ini yang Tuhan ingin, yaitu di setiap tempat ada orang yang mempersembahkan korban dan memuliakan Tuhan. Nah, keinginan Tuhan agar di setiap tempat, entah itu RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bangsa, ada orang-orang yang mempersembahkan korban bagi Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Jadi kita harus menangkap apa yang menjadi keinginan Tuhan supaya disesuaikan dengan lakukan. Apalagi kita ini pelayan-pelayan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau semua orang percaya, ini saya kasih contoh aja Bapak Ibu. Ibu orang untuk memuliakan Tuhan, maka keinginan Tuhan agar di setiap tempat ada orang yang menyembah Tuhan. Apakah bisa Bapak Ibu? Jadi semua orang misalnya dari Surabaya ini semua kumpul di misalnya PTC lah. Jadi setiap mau memuji memuliakan Tuhan harus kumpul ribuan orang. Maka hanya ada orang yang menyembah Tuhan di suatu tempat. Nah, jadi yang Tuhan ingin itu di setiap tempat, entah itu RT, RW, kelurahan, kecamatan, itu ada orang yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita melihat sekarang ini orang beribadah harus kumpul ribuan orang, misalnya di PTC lah, saya kasih contoh. Berarti hanya orang memuji, memuliakan Tuhan di sini. Ini berbicara memuliakan Tuhan dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi kalau biasanya orang kan itu ibadah itu merupakan momen yang dimana kita memberikan segalanya. Nah, coba bayangkan kalau semua orang kumpul di suatu tempat, maka hanya di tempat itulah orang datang untuk mempersembahkan korban dan menyembah Tuhan. Sedangkan yang Tuhan inginkan yaitu harus ada orang yang mempersembahkan korban dan menyembah Tuhan di setiap tempat. Entah itu RW, kelurahan, kecamatan, harus di setiap tempat. Nah, kalau seperti ini, saya pikir tidak bisa terjadi orang menyembah Tuhan di setiap tempat kalau kita hanya kumpul ribuan orang di suatu tempat. Nah,
Jadi bagi saya yang sangat 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 mendukung, sangat mendekat dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu sebenarnya gereja rumah loh Bapak Ibu. Gereja rumah yang akan menjawab keinginan Tuhan ini. Karena dengan membentuk gereja rumah, maka setiap tempat di suatu daerah akan ada orang-orang yang menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban. Jadi Bapak Ibu, ini kita coba melihat ini. Jadi nggak perlu kita buat gereja yang besar, semua orang dari Surabaya harus kumpul di tempat saya. Kalau kita misalnya ya, kalau Tuhan memberkati kita terus punya jemaat yang banyak, jangan menampung mereka di suatu tempat, tetapi biarlah buat sel-sel supaya di semua tempat itu ada orang yang mempersembahkan korban dan memuliakan Tuhan. Nah, itu tujuannya. Jadi ini yang sangat penting untuk kita semua ya. Jadi kita memimpikan gereja yang besar itu nggak masalah, tetapi kita harus punya pemikiran bahwa harus di setiap tempat di Surabaya harus ada orang yang mempersembahkan korban dan menyembah Tuhan. Kalaupun jemaat kita 2.000 orang misalnya, kita harus membuat sel-sel di tempat mereka masing-masing supaya ada orang yang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di setiap tempat di Surabaya. Jadi tidak ada tempat lagi di Surabaya ini untuk kuasa gelap, ibaratnya gitu. Jadi kita menduduki semua. Nah, diduduki semua oleh kuasa Allah karena ada orang yang mempersembahkan korban dan menyembah Tuhan. Tapi kalau kita kumpul di suatu tempat di PTC misalnya, Pak, bagi saya tempat lain tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita sampai pada kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Nah mari kita bekerja sama untuk melakukan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah ini apa yang harus kita lakukan dari keinginan Tuhan ini untuk menyatu dengan keinginan Tuhan ini. Mari kita bekerja sama untuk melakukan keinginan Tuhan, yaitu amanat agung itu Bapak Ibu. Kita harus kerjasama, kita tidak bisa bekerja masing-masing. Kita harus satu visi, satu misi untuk melakukan amanat agung ini, saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi itu tujuannya. Jadi walaupun GKKI ini kecil, tapi kalau di setiap sudut kota ada, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap tempat ada, walaupun kecil, berpencar, itu yang sebenarnya tujuannya. Bukan satu GKKI itu semua orang kumpul di situ. Nah, jadi ini yang saya lihat, walaupun misalnya GKKI ini kecil, tapi di setiap sudut kota, di setiap tempat ada, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama berdoa bagi semua suku bangsa, semua orang, dan semua tempat agar lawatan Tuhan terjadi. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Dan mari kita membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Nah, ini yang seringkali saya tekankan Bapak Ibu. Kita ini dipanggil Tuhan melayani untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Nah, kalau kita membangun kerajaan manusia, kita akan kecewa, kerajaan manusia tidak ada yang abadi. Pada saatnya nanti akan hancur kalau kerajaan manusia. Tapi kalau kita membangun kerajaan Allah, itu kekal untuk selama-lamanya. Nah, jadi mari kita semua menangkap apa yang menjadi keinginan Tuhan ini, supaya kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Kita bersatu melakukan amanat agung. Kita berusaha supaya di setiap tempat ada, misalnya ada GKKI, karena ada orang yang menyembah, memuliakan Tuhan. Dan mari kita sama-sama membangun kerajaan Allah. Jauhkan dari motivasi kita membangun kerajaan manusia. Kita membangun kerajaan Allah karena itu yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan ingin agar supaya kerajaan Allah itu berdiri, bukan kerajaan manusia. Nah, puji Tuhan, itu yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi keinginan Tuhan itu yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.